Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Puja Mahotra Putri dengan NIM 20030010085, kelas M01 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk mengkritik sebuah berita untuk memenuhi nilai mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Sebelum saya mengkritik, sedikit saya menjelaskan apa sih berita. Nah, berita adalah suatu informasi baru ataupun informasi mengenai suatu yang sedang terjadi yang disajikan dalam bentuk cetak, siaran, internet, serta dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang yang banyak. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat terjadi atau kabar atau laporan yang terjadi di lapangan. Nah, jenis berita terbagi atas 5, yaitu straight news atau berita langsung. Straight news atau berita langsung ini adalah jenis berita ditulis secara singkat, lugas, dan langsung. Sebagian besar halaman depan surat kabar ataupun yang menjadi berita utama atau headline biasanya ialah berita yang jenis ini. Nah, yang kedua, deep news atau berita yang mendalam. Deep news atau berita yang mendalam ini adalah suatu jenis berita yang dikembangkan dengan pendalaman yang mengenai hal-hal yang terdapat di dalam suatu permukaan atau dikupas secara mendalam atau lebih ke dalamnya. Nah, yang ketiga, investigation news atau berita investigasi adalah suatu jenis berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan serta penelitian dari berbagai sumber yang dapat menjadi sumber berita itu. Nah, yang keempat, interpretative news atau berita interpretatif. Apa sih berita interpretatif itu? Atau jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan, tetapi tetap berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Nah, yang kelima atau yang terakhir, opini, berita opini. Nah, opinion newsnya atau berita opini bentuk jenis berita mengenai pendapat seseorang, biasanya dari pendapat para ahli, cendekiawan, penjabat, tetapi juga bisa mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi, keilmuan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengkritik sedikit sebuah berita yang berjudul pelafalan aneh orang Indonesia pada kata-kata Inggris. Nah, pada penulisan judul, dalam penulisan berita sudah benar menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Nah, pada penulisan bahasa Inggris tidak perlu diberi tanda petik 2, cukup dimiringkan katanya. Nah, pada bagian awal pembuatan berita, seharusnya membuat nama medianya bukan nama tempat kejadian sebuah berita itu. Nah, pada pembuatan berita tidak digunakan atau ditemukan penguatan dalam pembuatan sebuah berita seperti ungkapan atau ujar yang diucapkan oleh seseorang. Nah, isi berita seakan-akan membuat berita yang kurang meyakinkan, sulit untuk dipercaya, seperti hanya memandai-mandai sendiri saja. Nah, dalam pembuatan berita tersebut juga tidak menyebutkan editor dalam pembuatan berita. Selebihnya menurut saya berita yang disampaikan sepertinya biasa saja. Makanya kita perlu yang namanya kita mengetahui cara pembuatan suatu berita di sosial media, karena dengan kita membuat berita yang baik dan benar bisa menarik pembaca untuk membaca berita yang kita buat. Jadi intinya kita harus membuat semenarik mungkin untuk menarik si pembaca untuk membaca berita kita. Nah,
Jadi demikian kritik saya dari berita pelafalan aneh orang Indonesia pada kata-kata bahasa Inggris. Kelebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.